Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nur Amaliasari. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas materi mengenai regresi sederhana. Jadi, apakah regresi sederhana itu? Regresi sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel. Variabel yang dimaksud ini yaitu variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Untuk menganalisis regresi sederhana ini, kita membutuhkan dua variabel. Pada kasus ini, kelompok saya menggunakan judul Pengaruh Aktiva Luar Negeri Bersih terhadap Uang Beredar Luas di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Di sini terdapat nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Arif Indrianto sebagai editor video. Yang kedua, Bustami Ismail sebagai pembuat PowerPoint. Yang ketiga, Dodi Kurniawan sebagai pembuat PowerPoint. Yang keempat, Donald Samosir sebagai pembuat PowerPoint. Yang kelima, ada saya sendiri, Lala Nur Amaliasari sebagai pemateri. Yang keenam, Lilika Saputri Panggabean sebagai pemateri. Yang ketujuh, Lindi Nasution sebagai pemateri. Dan yang kedelapan, Muhajirin sebagai editor video. Analisis regresi sederhana. Baik, kita akan lanjutkan pada tahap pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Kelompok saya mempunyai dua data penelitian, yakni yang pertama, aktiva luar negeri bersih sebagai variabel X atau variabel independen, dan uang beredar luas sebagai variabel Y atau variabel dependen. Berikut adalah data aktiva luar negeri bersih dan juga data uang beredar luas di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019, di mana data ini berjumlah 36 data. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apakah aktiva luar negeri bersih mempunyai pengaruh terhadap uang beredar luas. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan data. Caranya, kita klik variabel view, kemudian pada kolom name, tuliskan X, dan pada baris yang kedua, kita tulis Y. Pada bagian label, tuliskan aktiva luar negeri bersih, dan pada label yang kedua, tuliskan uang beredar luas. Setelah itu, langkah selanjutnya, klik data view, kemudian copy data yang sudah dipersiapkan untuk diinput ke dalam SPSS. Nah, ini disebut dengan proses penginputan data. Untuk selanjutnya, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita pilih Linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog, lalu masukkan variabel aktiva luar negeri bersih atau X ke dalam kolom independen, sedangkan variabel uang beredar luas atau Y ke dalam kolom dependen. Jika sudah, lalu klik OK. Nah, hasil output SPSS akan muncul. Berikut adalah hasil dari output perhitungan menggunakan aplikasi SPSS, di mana hasil output SPSS tersebut menunjukkan tabel variabel enter, tabel koefisien, tabel ANOVA, dan tabel model summary. Baik, mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yaitu metode enter. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang akan kita masukkan dan juga karya metode apa yang akan kita gunakan. Nah, pada perhitungan saat ini, kita menggunakan variabel X, yaitu variabel aktiva luar negeri bersih sebagai variabel independen, dan juga variabel uang beredar luas, yaitu variabel dependen atau Y, dan metode yang kita gunakan adalah metode enter. Yang kedua, ada persamaan regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana adalah
Y sama dengan A plus BX. Kita dapat melihat pada tabel koefisien berikut ini, data yang akan kita masukkan ke dalam rumus persamaan regresi linier sederhana tersebut, di mana pada nilai konstan pada kolom B ini merupakan nilai dari uang beredar luas atau variabel Y. Di sini menunjukkan bahwa uang beredar luas atau nilai dari variabel Y ini yaitu 2.434.230,896. Sedangkan nilai aktiva luar negeri bersih atau B adalah 2098, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 2.445.230,896 plus 2098X. Koefisien B adalah koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X satu satuan. Apabila bertanda positif, perubahan ini merupakan pertambahan, dan penurunan apabila bertanda negatif. Yang ketiga, uji hipotesis. Pada analisis regresi linier sederhana, kita dapat melakukan hipotesa penelitian. Terlebih dahulu, kita harus menentukan dulu HO atau hipotesis yang akan kita uji. Yang kedua, HA, komplement atau HA alternatif. HO ialah tidak ada pengaruh aktiva luar negeri bersih terhadap uang beredar luas, sedangkan pada HA atau kebalikannya, ada pengaruh aktiva luar negeri bersih terhadap uang beredar luas. Nah, hipotesa ini akan kita uji apakah si variabel ini berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y. Sebelumnya, apa sih arti atau fungsi hipotesa itu? Jadi, hipotesa ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk menguji hipotesis ini, kita menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai signifikan atau V atau p-value dengan alfa sebesar 0,05. Nah, sebelumnya kita harus tahu dalam kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan, yaitu yang pertama adanya nilai berpengaruh apabila nilai signifikan lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Dan yang kedua, tidak berpengaruh apabila nilai signifikan lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Pada tabel tersebut, kita dapat melihat pada signifikannya yang menunjukkan nilai 0,041. Jadi, kita dapat mengambil keputusan dari tabel ANOVA tersebut, nilai 0,041 lebih kecil dari nilai alfa atau 0,05. Sehingga dapat kita tarik kesimpulannya bahwa ada pengaruh aktiva luar negeri bersih terhadap uang beredar luas. Nah, selanjutnya yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Sebelumnya dijelaskan bahwa kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yaitu ada dua, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ini apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang kedua, tidak berpengaruh apabila nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Pada saat ini kita dapat lihat terdapat tabel koefisien di mana pada kolom T ini menunjukkan pada kolom aktiva luar negeri bersih berjumlah 2125. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa sih nilai T tabel dengan cara membagikan alfa per 2 sehingga didapat 2,03334. Nah, maka dari itu 2125 lebih besar dari nilai T tabel, sehingga
aktiva luar negeri bersih berpengaruh terhadap uang beredar luas. Yang keempat, analisis koefisien korelasi. Pada slide ini ditampilkan tabel mode summary. Pada kolom R bernilai 0,342. Apa sih nilai koefisien korelasi ini? Jadi, analisis koefisien korelasi ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan yang berkaitan dengan besar atau juga arah variabel X atau independen dan variabel Y atau dependen. Jadi, untuk analisis koefisien korelasi terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan kekuatan korelasi atau hubungan, dan yang kedua berdasarkan arah korelasi atau hubungan. Pada model summary tersebut dijelaskan besarnya korelasi atau hubungan atau R yaitu lebih besar 0,342 dan termasuk ke dalam kategori korelasi positif lemah. Dan untuk korelasi positif artinya jika aktiva luar negeri bersih naik, maka uang beredar luas naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka kesimpulannya adalah besar kekuatan korelasi atau hubungan, korelasi positif lemah, dan arah korelasi atau hubungan, aktiva luar negeri bersih naik, maka uang beredar luas juga naik. Yang kelima, ada analisis koefisien determinasi, di mana pada tabel model summary menunjukkan bahwa F-square atau koefisien determinasi itu bernilai 0,117. Sebelumnya, apa sih kegunaan atau fungsi dari analisis koefisien determinasi ini? Jadi, fungsi dari analisis koefisien determinasi ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y tersebut. Maka, hasil dan kesimpulan dari analisis koefisien determinasi dari hasil output tersebut diketahui bahwa nilai R sebesar 0,117, artinya pengaruh aktiva luar negeri bersih atau variabel X terhadap variabel uang beredar luas atau variabel Y sebesar 11,7%, sedangkan sisanya sebesar 88,3%. Uang beredar luas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.